Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Yaritza Dirhayu, absen 3 dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran pengadilan negeri. Disimak sampai akhir ya. Menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Pasca Amandemen, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya. Itu menurut pasal 2 ayat 1, 10 ayat 1, dan 10 ayat 2. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama menurut pasal 50 Undang-Undang Dasar tahun 1986. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta menurut pasal 52 Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1986. Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang kewenangan. Yang pertama, pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana atau perdata di tingkat pertama. Yang kedua, pengadilan negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Yang terakhir, pengadilan negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Proses pengadilan di negara Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada penyelidikan. Penyelidikan merupakan suatu rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari atau menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan lebih lanjut. Yang kedua, ada penyidikan. Penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti. Dengan bukti tersebut, membuat terang tentang kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang ketiga, ada penuntutan. Tindakan jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang peradilan. Yang keempat, sidang di pengadilan. Sidang adalah sebuah media diskusi yang melibatkan lebih dari 2 orang dengan materi pembahasan yang telah disepakati bersama tentang pasal, tuntutan, dan keputusan hukuman bagi kesalahan seseorang melakukan kejahatan tindak pidana. Adapun dalam persidangan yang merupakan kasus pidana menggunakan ruangan. Saat persidangan, baik tersangka, pengunjung, dan semuanya harus tertib dan harus mengikuti tata tertib dalam persidangan. Tata tertib bagi orang yang hadir dalam persidangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Yang kedua, dilarang membawa makanan dan minuman di dalam ruang sidang. Yang ketiga, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Yang keempat, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Yang kelima, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Yang keenam, dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hukum menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Yang kesembilan, untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder, maupun video recorder dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hukum. Kalian mau tahu nggak proses sidang pengadilan itu apa aja? Yang pertama, itu ada dakwaan. Yang kedua, eksepsi atau tangkisan atau keberatan. Yang ketiga, pemeriksaan alat bukti. Pemeriksaan alat bukti tersebut sebagai berikut. A. Berdasarkan pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah antara lain sebagai berikut. 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. B. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan di muka persidangan mengenai apa yang saksi lihat dan dengar sendiri. C. Saksi ada 2 macam. Yang pertama charge, itu memberatkan, dan A. The charge,
meringankan. D. Keterangan saksi, ahli atau ekspertise adalah keterangan pihak ketiga yang objektif untuk memperjelas dan memberi kejernihan dari perkara yang disidangkan serta untuk menambah pengetahuan hakim dalam penyelesaian perkara. Keterangan ahli diberikan sesuai dengan keahlian dari ahli tersebut. E. Seluruh keterangan saksi dan keterangan ahli di muka persidangan berada di bawah sumpah atau alat bukti yang sah. F. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan, yang ia alami, dan yang ia ketahui sendiri. Dalam proses pengadilan, yang keempat yaitu rekuisitor atau tuntutan jaksa. Yang kelima, pledoi atau pembelaan. Yang keenam, replik jaksa penuntut umum. Yang ketujuh, duplik terdakwa atau penasihat hukum. Yang kedelapan, keputusan majelis hakim. Menurut KUHAP ada 3 macam putusan pengadilan, yaitu 1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, 2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, 3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri itu ada 3. Yang pertama, upaya hukum. Yang kedua, upaya hukum biasa. Yang ketiga, upaya hukum luar biasa. Yang pertama, upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan di tingkat pertama. Yang kedua, upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa diantaranya sebagai berikut. A. Naik banding revisi ke pengadilan tinggi. B. Kasasi atau pembatalan ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kasasi demi kepentingan hukum. Yang kedua, peninjauan kembali. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.